Oke, halo semuanya. Jadi di materi meteorologi kali ini, aku bakal pakai beberapa sumber. Salah satunya itu adalah dari Pak Adnan Hendrawan. Nah, sebelumnya, teman-teman harus tahu terlebih dahulu, dalam meteorologi ini, apa sih yang kita bahas? Nah, kalau misalkan kita berbicara tentang meteorologi, itu nggak akan lepas sama yang namanya cuaca dan juga iklim. Oke, mendengar dua kata ini mungkin teman-teman ada yang masih bingung. Dan sebenarnya apa sih beda dari cuaca dan juga iklim ini? Oke, yang pertama itu adalah cuaca. Cuaca itu dapat kita definisikan sebagai kondisi sesaat dari atmosfer. Jadi cuaca itu adalah kondisi sesaat dari atmosfer, terutama berkaitan dengan pengaruhnya terhadap kegiatan manusia. Nah, biasanya jangka waktu dari cuaca itu adalah jangka pendek, di mana skala waktunya itu baik dari menit hingga bulan. Nah, komponennya itu ada beberapa, cuman kita langsung ke pengertian iklim dulu, biar teman-teman tahu perbedaannya. Nah, sedangkan untuk iklim sendiri, itu didefinisikan sebagai kondisi atmosfer jangka panjang. Jadi, untuk iklim itu, dia memiliki jangka waktunya yang lebih panjang, di mana iklim dapat ditentukan dari perataan periode waktu dalam 30 tahun. Jadi dia dalam 30 tahun kalau menurut dari WMO. Nah, sistem iklim sendiri itu ada mencakup atmosfer, biosfer, litosfer, hidrosfer, dan juga kriosfer. Nah, jadi teman-teman, kalau kita bicara tentang meteorologi, itu sebenarnya yang paling nggak bisa lepas dari meteorologi itu adalah ini, atmosfer. Nah, jadi pada intinya, cuaca dan iklim itu, cuaca dan iklim, maaf ya tulisannya, itu bisa dibedakan dari skala waktunya, seperti yang sudah tadi aku bilang, dan juga dapat dibedakan berdasarkan cakupan wilayahnya. Cakupan wilayah. Maksudnya gimana, Kak? Nah, kalau misalkan kita ngomong tentang cuaca, ini dia dalam cakupan wilayah yang lebih sempit. Sempit. Nah, sedangkan kalau kita berbicara tentang iklim, itu cakupan wilayahnya, cakupan cakupan wilayah yang lebih luas. Kayak gitu. Nah, sebenarnya komponen-komponen dalam cuaca dan iklim itu sama ya. Jadi ada komponennya itu ada temperatur, lalu ada angin, temperatur, angin, kelembaban, ada presipitasi, ada perawanan, kecerahan, lalu ada jarak pandang. Nah, yang pertama kita bakal bahas tentang temperatur terlebih dahulu ya, teman-teman. Oke, kita bakal bahas tentang temperatur. Oke, jadi yang pertama itu kita bakal bahas tentang unsur yang pertama atau komponen yang pertama atau yang tadi itu adalah temperatur. Temperatur. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan temperatur? Nah, teman-teman bisa mengartikan atau mendefinisikan kalau temperatur itu adalah derajat panas dan dingin dari udara. Derajat panas dan dingin dari udara. Jadi, karena kita berbicaranya tentang atmosfer, jadi kita bicara tentang temperatur atmosfer ya. Karena biasanya di dalam meteorologi itu nggak lepas dari yang namanya atmosfer. Oke? Nah, jadi untuk temperatur udara sendiri itu di suatu daerah itu dapat aja berbeda-beda, teman-teman. Kenapa bisa demikian? Oke, di sini aku bakal bantu sebutin beberapa faktor yang mempengaruhi
perbedaan dari temperatur udara. Yang pertama itu adalah sudut datang dari sinar matahari. Nah, faktor-faktor. Yang pertama adalah sudut datang sudut datang sinar matahari. Matahari. Nah, jadi em, maksud dari sudut datang sinar matahari itu bagaimana? Jadi kalau misalkan di suatu daerah, anggap ini adalah matahari, ya, ini matahari. Lalu ini adalah horizon di bawah sini. Horizon di sini maksudnya tempat kita berpijak ya. Anggap ini teman-teman. Nah, ini misalkan mataharinya posisinya itu adalah membentuk sudut 90 derajat. Maaf agak mengsong. Jadi otomatis di area sini, area yang aku bakal kasih tanda orange, oranye, ini di sini, dia itu bakal mendapatkan penyinaran intens karena matahari itu 90 derajat di atas dia. Nah, coba kita bandingkan dengan suatu daerah, misalkan di sini matahari juga, ya. Nah, misalkan ini daerah di sini. Set, 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 set. Lalu ini mataharinya itu membentuk sudut misalkan 45 ya, 45 derajat. Terus yang kita bandingkan itu adalah wilayah, sebenarnya wilayah yang sama dengan gambar A ya. Ini gambar A, ini kondisi B. Misalkan di sini wilayah yang kena. Jadi yang lebih intens itu adalah wilayah A. Wilayah A akan lebih intens mendapatkan penyinaran mataharinya atau suhunya atau temperaturnya itu akan lebih panas. Temperatur lebih panas atau lebih tinggi. Yang A ini temperaturnya akan lebih lebih rendah atau lebih dingin dia. Kenapa demikian? Ya karena kan kalau misalkan kalian lihat dari gambar, yang bagian A ini dia mendapatkan penyinaran intens, sedangkan yang di bagian B ini, wilayah yang oranye, itu dia mengalami, dia mendapatkan penyinaran, cuman penyinarannya itu lebih menyebar karena mataharinya membentuk sudut datangnya. Jadi dia nggak intens hanya di daerah yang oranye aja gitu. Jadi temperaturnya akan lebih rendah. Nah, selain sudut datang dari sinar matahari, faktor lain yang mempengaruhi temperatur udara itu adalah lama penyinaran matahari. Jadi, kenapa lama penyinaran matahari ini mempengaruhi? Oke, jadi misalkan di suatu daerah, misalkan di daerah, em, misalkan di daerah A ya, itu lama penyinaran mataharinya itu adalah selama 8 jam. Sedangkan di daerah B itu cuma 3 jam. Nah, kalau lama penyinaran dari mataharinya itu lebih sedikit, berarti kan cahaya yang diserap juga akan lebih, atau sinar matahari yang diserap, atau energi panas yang diserap dari si matahari itu akan lebih sebentar. Otomatis di daerah tersebut akan lebih dingin. Sedangkan untuk daerah yang menerima lama, yang menerima radiasi matahari lebih lama, maka daerah tersebut akan semakin panas. Jadi logiknya seperti itu ya. Sama ketika teman-teman itu boiling water atau kalian rebus air. Kalau misalkan kalian rebusnya sebentar, otomatis airnya nggak bakal hangat. Sedangkan ketika teman-teman rebusnya lebih lama, maka airnya akan naik temperatur karena dipanaskan lebih lama, seperti itu. Jadi konsepnya mirip ya. Nah, setelah itu, faktor yang mempengaruhi
dari temperatur udara. Yang ketiga adalah cerah tidaknya cuaca atau kita bisa bilang kondisi perawanan. Kondisi perawanan. Maksud dari kondisi perawanan ini gimana? Oke, jadi kalau misalkan di suatu daerah itu banyak awan ya, misalkan banyak awan. Ini maaf ya warnanya sama, biar nggak lama ganti-ganti warna. Nah, ketika kondisi di suatu daerah itu banyak ditutupi awan, ganti deh. Nah, ketika di daerah tersebut tertutup awan, misalkan ini matahari ya, terus di sini itu area di sini. Otomatis penyinaran dari matahari ini itu akan berkurang intensitasnya karena di daerah tersebut ditutupi oleh awan. Jadi bisa dikatakan temperaturnya lebih rendah. Jadi kalau misalkan kalian nih di kehidupan sehari-hari, kalau kondisinya berawan, pasti cuacanya atau kondisi temperatur itu ketika cuaca lebih cerah, kondisi temperaturnya itu bakal lebih sejuk kan, lebih dingin istilahnya. Jadi teman-teman nggak terlalu kepanasan. Lain halnya ketika di suatu daerah itu mendapatkan terik sinar matahari tanpa adanya awan. Jadi daerah tersebut sangat cerah. Kalau teman-teman di kondisi seperti ini, di kehidupan sehari-hari, pasti kalian bakal ngerasa lebih gerah, lebih panas. Kenapa demikian? Ya karena tidak ada awan. Jadi sinar dari matahari itu benar-benar sampai ke permukaan bumi. Sehingga bisa dikatakan temperaturnya, maaf, bisa dikatakan bahwa temperaturnya itu lebih tinggi atau bisa dibilang panas. Lebih tinggi ya. Ini misalkan kondisi A, ini kondisi B. Ini kita cerah ya. Terus yang ini tuh berawan. Oke, nah itu dia. Nah, selain itu, ada faktor yang keempat. Faktor yang keempat apa, Kak? Oke, jadi faktor yang keempat yang dapat mempengaruhi temperatur udara, selain ketiga tadi, itu adalah letak lintang. Jadi letak lintang itu mempengaruhi. Gimana maksudnya, Kak? Oke. Jadi, kalau misalkan di permukaan bumi tuh, oke. Jadi, misalkan ini adalah bola bumi. Bola bumi, oke. Jadi dia kan mereng tuh, agak mereng ya. Jadi, kalau misalkan ini penyinaran matahari, matahari di sini, nah otomatis di daerah yang dekat ekuator itu akan lebih panas. Sebenarnya mirip banget sama konsepnya yang em, sudut datang dari sinar, sudut datang dari matahari. Ketika di ekuator, berarti kan si mataharinya itu tegak lurus dengan ekuator ya. Misalkan ekuator di sini. Berarti ekuator ini adalah daerah yang paling panas. Daerah yang lebih lama mendapatkan penyinaran mataharinya. Ya kan? Jadi ini kan ekuator. Anggap di sini ekuator. Jadi ekuator itu dia lebih lama dia mendapatkan penyinaran matahari, penyinaran penyinaran matahari itu sepanjang tahun. Sepanjang tahun. Karena penyinaran mataharinya sepanjang tahun, maka dapat dikatakan bahwa di daerah ekuator ini
itu akan lebih panas dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya karena ya mataharinya benar-benar tegak lurus di situ jatuhnya dan juga sepanjang tahun. Hubungannya dapat dikatakan kalau misalkan makin dekat ekuator, ekuator akan makin panas. Nah, tapi nggak melulu seperti ini ya teman-teman. Jadi kalau misalkan yang tepat di ekuator, yang tepat di ekuator matahari, penyinaran sinar mataharinya, itu kita bisa katakan sebagai kondisi yang namanya ketika matahari equinox ya. Jadi kita bisa bilang kondisi ini adalah kondisi equinox ya. Kita buat garis di sini. Oke. Jadi buat di sini. Ini adalah kondisi ketika equinox ya. Equinox. Nah, tapi sometimes eh di beberapa waktu itu pasti matahari kadang ada yang condong ke misalkan matahari lebih condong di daerah belahan bumi utara. Ini kan BBU ya, B. Maaf, kita pakai ini. Ini BBU dan ini BBS. Oke, ketika matahari dia itu di BBU, kan kalian harus tahu kalau ada yang namanya pergerakan semu matahari. Ya, jadi Kak, dikatakan semu karena sebenarnya yang berputar atau berevolusi mengelilingi matahari itu adalah bumi. Jadi, tapi kita ngerasanya kalau misalkan mataharinya yang gerak gitu. Jadi makanya kita bilang pergerakan semu. Nah, ketika matahari itu condong di daerah belahan bumi utara, maka sinar matahari itu akan lebih banyak didapatkan di belahan bumi utara. Nah, ketika kondisi BBU matahari, eh, matahari, nih ya, bentar. Oke, jadi eh, kalau misalkan yang bagian belahan bumi utaranya itu sedang mendapatkan sinar matahari yang lebih intens, maka di belahan bumi utara itu anggapannya dia akan lebih banyak menerima sinar matahari. Atau kita bisa katakan bahwa dia akan em, memiliki temperatur tempe, temperatur. Jadi temperatur temperatur di BBU itu otomatis akan lebih besar dibandingkan di BBS. Atau biasanya di BBU itu dia akan summer. Sedangkan di BBS itu dia akan mengalami winter. Nah, kebalikannya kalau misalkan mataharinya itu condong di BBS, maka yang lebih tinggi temperaturnya itu akan di BBS karena dia mendapatkan penyinaran matahari lebih lama, sehingga di BBS itu akan summer dan di BBU dia akan winter. Nah, lalu tadi sudah ada sudut datang, lalu ada letak
lama penyinaran, cerah cuaca, letak lintang. Nah, lalu yang faktor yang ketiga atau faktor yang kelima, maksudnya faktor yang kelima itu adalah ketinggian tempat. Nah, jadi ketinggian tempat ini juga eh, ketinggian tempat itu juga mempengaruhi temperatur dari udara. Kenapa, Kak? Nah, ketika di suatu tempat itu berada di daerah pantai atau dataran rendah, dia akan memiliki ketika dia di dataran rendah, nih ya, kita pakai teknik yang lebih tinggi. Hmm. Nah, ketika dia di dataran rendah, dia akan lebih panas, makin panas. Sedangkan di dataran tinggi akan semakin sejuk. Oke, itu ya. Nah, itu untuk yang disebut dengan temperatur udara. Nah, selanjutnya itu ada komponen dari cuaca dan iklim, yaitu tekanan udara. Jadi kita bakal bahas yang kedua, itu adalah tekanan udara. Iya, yang kedua adalah tekanan udara. Nah, jadi sebenarnya kita di permukaan bumi itu juga mendapatkan tekanan dari udara. Kenapa? Karena udara tetap memiliki massa. Udara punya massa, sehingga mampu memberikan tekanan, sehingga mampu menghasilkan tekanan, menghasilkan tekanan. Oke. Nah, biasanya eh, tekanan udara ini diukur dengan menggunakan barometer. Jadi, barometer ini adalah alat yang digunakan untuk mengukur tekanan udara. Mengukur tekanan udara. Nah, gimana sih konsep dari tekanan udara itu? Jadi, untuk teman-teman sendiri harus ingat, kalau misalkan di suatu ketinggian tempat itu semakin tinggi, jadi kalau misalkan nih, eh nih ya, misalkan ini adalah permukaan laut, ini laut. Nah, terus ada, misalkan yang hijau, bukit atau gunung, bukit lah ya. Nah, ketika eh, jarak atau ketinggiannya itu semakin tinggi, ya, semakin dia naik, maka tekanan akan udaranya akan makin berkurang. Jadi konsepnya gini ya, biar kalian nggak terlalu menghafal. Nah, ketika ada suatu massa, jadi kan kalau di makin bawah, semakin dekat dengan permukaan laut, dia itu semakin banyak yang menekan kan.
Karena udara kan tadi adalah sebuah massa. Nah, ini anggaplah udara ya, titik-titik udara. Titik-titik ini menganggap massa udara. Nah, di permukaan laut ini, dia itu massa udara yang menekan itu adalah keseluruhannya ini, keseluruhan dari ini. Sedangkan untuk kalau semakin tinggi, misalkan dia berada ketinggiannya itu 1000 eh, 1000 meter di atas permukaan laut. Anggaplah ini 1000 meter ya. Ini ya. Ini 1000 meter. Berarti kan massa udara yang menekan itu tinggal sisa segini kan. Otomatis kan tekanan udaranya itu akan semakin berkurang. Nah, biasanya kalau misalkan kita ngomongin tekanan udara, itu juga nggak lepas sama istilah yang namanya isobar. Oke, isobar. Isobar itu apa, Kak? Jadi isobar itu, kalau misalkan di peta ya, ada garis-garis yang menghubungkan daerah dengan tekanan yang sama. Yang menghubungkan daerah tekanan yang sama. Yang menghubungkan daerah tekanan sama. Nah, itu mengenai isobar. Dan yang perlu kalian ingat juga, jadi nanti dari tekanan udara ini dia akan menghasilkan komponen cuaca dan iklim yang ketiga. Atau sekarang kita bakal lanjut bahas mengenai angin. Nah, ini sekilas ya tentang angin. Jadi, angin ini adalah udara. Jadi, angin itu adalah udara yang bergerak. Mungkin teman-teman dari SD udah diajarin ya, kalau angin ini adalah udara yang bergerak. Bergeraknya gimana, Kak? Jadi, dia bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan yang lebih rendah. Ke tekanan rendah. Nah, biasanya angin ini juga nggak lepas sama alat pengukurannya ya, atau alat pengukuran kecepatan angin yang biasa disebut dengan anemometer. Oke, jadi anemometer ini untuk mengukur kecepatan dari angin. Mengukur kecepatan angin. Itu dia dari anemometer. Nah, selain itu, teman-teman juga harus tahu beberapa hal tentang angin. Nah, di mana yang bakal kita bahas di sini, yang pertama itu adalah tentang kekuatan angin. Kekuatan angin. Jadi, em, kalau misalkan anginnya itu makin kencang, maka dapat dikatakan bahwa kekuatan anginnya itu akan semakin besar atau makin tinggi. Jadi, dia berbanding lurus, kalian harus eh, membiasakan diri dengan istilah berbanding lurus atau berbanding terbalik ya. Jadi, kalau kekuatan angin itu akan berbanding lurus dengan kecepatan angin. Maksudnya adalah
ketika kecepatan angin makin besar, maka kekuatan angin juga akan semakin besar. Dan begitu juga sebaliknya, kayak gitu. Oke. Nah, em, jadi di kekuatan angin itu ada namanya hukum Stevenson, ya. Jadi di kekuatan angin itu mengikuti hukum Steven, ya itu Stevenson. Nah, menurut hukum Stevenson, angin itu dia akan berbanding lurus, angin berbanding lurus, berbanding lurus dengan gradien barometriknya, dengan gradien barometriknya. Nah, sekarang muncul muncul pertanyaan lagi. Apa sih itu gradien barometrik, Kak? Gitu. Metrik. Nah, jadi gradien barometrik itu, atau kita simbolin dengan GB aja ya. Nah, jadi gradien barometrik itu adalah angka yang menunjukkan perbedaan tekanan dari dua isobar pada jarak lurus 111 km. Jadi satuan jarak yang diambil itu adalah 1 derajat di ekuator yang panjangnya sama dengan 111 km. Oke, jadi gini ya. Jadi misalkan, kita langsung aja ya ke contohnya. Misalkan ada, oke ini. Misalnya nih isobar ya. eh Ini isobar dengan tekanan 950 milibar. Ini isobar satu. Terus di sini ada lagi isobar isobar 2, di mana dia tekanannya itu adalah 900 milibar. Nah, misalkan jarak antar dua isobar ini adalah 200 km. Ditanya, berapakah gradien barometriknya? Nah, tadi kan definisi dari gradien barometrik itu adalah perbedaan tekanan dari dua isobar pada jarak 111 km. Jadi, dia setiap jaraknya itu 111 km. Perbedaan gradien itu kan perbedaannya tekanan. Perbedaan tekanan di sini aja biar kecil ya. Dua isobar berjarak 111 km. Gitu. Nah, jadi satuan derajat yang diambil itu adalah 1 derajat. Kenapa bisa dapat 111? Oke, mungkin teman-teman bertanya-tanya ya, 111 itu dari mana? Jadi yang diambil itu adalah 1 derajat di ekuator. Kan bumi itu di ekuator panjangnya anggaplah dibulatkan jadi 40.000 kilometer kelilingnya ya. Jadi keliling bumi di bagian ekuator itu dia 40 kilometer, 40.000 kilometer. Dari mana? Nih, ya. Kita coba bahas yang 111 kilometer itu dari mana.
Biar teman-teman juga ngerti dapatnya dari mana. Nah, jadi bumi itu di ekuator kan, em, di ekuator keliling dari bumi di ekuator itu kan 140.000 ya. Kita bulatkan. Keliling ekuator 40.000 kilometer. Nah, yang diambil itu adalah 1 derajat. Jadi, perhitungannya adalah karena keliling bumi, karena eh, kalau misalkan keliling bumi itu dianggap 360 derajat ya, karena satu putaran. Jadi, kalau misalkan 1 derajat, itu kita kan bisa hitung 1/360 dikali 40.000. Jadi, akan didapatkan hasilnya 111 kilometer. Kayak gitu ya. Jadi, kalian nggak bingung lagi maksud dari 111 kilometer. Nah, balik lagi ke soal ini. Kalau misalkan ditanya berapakah gradien barometriknya? Oke, jadi kan gradien barometrik itu harus per 111 kilometer ya. Maksudnya berapa kali dia 111 kilometernya gitu. Jadi perhitungannya itu bisa kita tulis kayak gini. Nah, dia kita pakai warna dark yellow ya. GB itu rumusnya tuh bisa kita buat gini. Selisih tekanan dua isobar, selisih kita gini aja, selisih tekanan dua isobar dikali 111 per jarak. Karena tadi jarak antara dua isobar ini adalah 200 kilometer dan perbedaan tekanannya itu adalah 50 milibar, maka kita tinggal masukin aja ke rumusnya. Jadi 50 dikali 111 per 200, maka akan menghasilkan 25. Nah, satuannya apa? Nah, tadi kan selisih tekanan isobar ini kan dalam MB. Terus ini jaraknya tadi kilometer. Ini juga kilometer, berarti kan jadinya 25 MB gitu. Nah, karena tadi itu gradien barometriknya, kita dapatkan 25 MB. Seperti itu. Oke, itu dia tentang tekanan. Nah, komponen lainnya, selain tadi temperatur, lalu ada tekanan. Maksudnya tadi ini angin ya, teman-teman. Angin ya. Maaf. Jadi, tadi kita kita bahas kekuatan angin. Oke, selain dari kekuatan angin, kita juga kalau misalkan ngomongin angin itu pasti nggak lepas sama yang namanya, kita nggak akan lepas sama yang namanya arah angin. Sini ya. Yang kedua komponen angin itu kita pasti bicara tentang arah angin. Arah angin. Gimana maksudnya ke arah angin? Nah, jadi kalau misalkan kita ngomongin tentang arah angin, menurut Balot, Buis Balot, nih, ya. Menurut Buis Balot, ada mengemukakan sebuah hukum, di mana Buis Balot ini menyatakan bahwa angin, angin
itu dia akan mengalir dari daerah maksimum, daerah maks ke maksimum ke minimum. Maksudnya dari tekanan tinggi ke tekanan yang rendah. Nah, terus dia menyatakan juga kalau angin itu mengalir mengalami pembiasan. Jadi dia mengalami pembelokan atau pembiasan. Kita pakai pembelokan ya. Nah, gimana maksudnya mengalami pembelokan? Jadi, eh, ketika dia berada di belahan bumi utara, di BBU, dia angin itu akan berbelok ke arah kanan, ke kanan. Namun, ketika dia di BBS, dia akan membelok ke kiri. Oke, itu yang mengenai pembelokan. Jadi dia akan berbelok ke arah yang berbeda ya antara BBU dan juga PPS. Oke, gambarannya seperti ini. Misalkan, maksud dari membelok itu gimana sih, Kak? Oke, misalkan di BBU ya. Nih, ini BBU atau belahan bumi utara, ini PBS. Nah, ketika dia di BBU, otomatis kan kalau misalkan angin tuh, misalkan nih angin nih gerak nih. Kalau lurus lurus kan kayak gini aja tuh. Nih, misalkan ini daerah maks ya. Ini tekanan high. Ini tekanan rendah. Misalkan ini juga di sini high, ini low. Ini misalkan. Nah, kalau dia di BBU, udara tuh dia nggak lurus kayak gini. Tapi dia dibelokkan ke kanan. Ini kanannya mana? Kanannya adalah ke sini. Berarti nanti dia beloknya adalah ke kanannya dia. Ini ya, sini. Nah, sedangkan di BBS, dia dibelokkan ke kiri. Berarti dia beloknya ke sini. Kayak gitu. Oke? Kanannya si high pressure ini dilihat. Kanan atau kirinya si high pressure. Jadi kalian nggak usah bingung untuk bedain ini beloknya kemana sih gitu. Kalau misalkan dia, eh misalkan nih, misalkan saja ini high-nya di sini ya. Terus low-nya di sini. Ini high-nya di sini. Low-nya di sini. Kan dia geraknya gini kalau lurus ya. Nah, kalau di BBU, dia akan dibelokkan ke kanan. Kanannya dia mana? Kanannya bukan ke sini, tapi kanannya dia itu adalah ke sini. Nah, kalau yang ini, dia kan di BBS tuh. Berarti dibelokkan ke kiri. Berarti dibelokannya adalah ke sini. Kayak gitu. Ya, itu mengenai pembelokan. Nah, tadi arah angin kita udah bahas. Sekarang kita bakal bahas yang ketiga tentang angin, yaitu adalah kecepatan dari angin. Kecepatan angin. Oke, kalian dengerin suara aku aja ya. Jadi, ini aku nulisnya singkat-singkat. Kecepatan angin. Nah, kecepatan angin itu dipengaruhi dari eh, berbagai macam ya. Tadi kan kekuatan angin udah. Nah, relief permukaan bumi. Jadi, kecepatan angin itu akan dipengaruhi oleh relief permukaan bumi. Maksudnya gimana tuh, Kak? Gitu. Kita pakai iya aja ya. Permain. Relief muka bumi. Gimana maksudnya? Jadi, misalkan nih, ada di suatu daerah ketika misalkan di daerah tersebut itu banyak gedung-gedung atau mungkin banyak misalkan ya ini daerah ya banyak pohon banyak eh,
tidak rata lah intinya. Mungkin banyak pohon, banyak gedung. Nah, kayak misalkan anggaplah banyak gedung ya di kota gitu misalkan. Ini gedung ya teman-teman. Nah, maka angin yang berhembus itu akan mendapatkan eh, rintangan. Jadi ketika dia menubruk, jadi kan dia kecepatannya akan semakin berkurang atau kecepatannya itu dia nggak sesuai dengan kecepatan aslinya karena dia udah eh, menabrak suatu rintangan. Lain halnya di suatu daerah yang istilahnya itu dia rata, tidak kasar ya, tidak ada relief apapun, tidak ada rintangan, maka anginnya akan bergerak sesuai dengan kecepatan aslinya. Jadi eh, ber- anginnya akan bertiup semakin kencang kalau di daerah yang reliefnya itu rata. Rata, ini banyak rintangan ya. Kayak hidup ya banyak rintangan. Banyak rintangan. Oke, rata angin makin kencang. Berarti nanti yang banyak relief itu dia kebalikannya ya. Oke, ya. Nah, terus selain relief muka bumi, apalagi yang mempengaruhi? Jadi selain relief permukaan bumi, itu tadi termasuk tumbuh-tumbuhan ya. Yang kedua itu adalah tinggi dari permukaan tanah. Jadi sebenarnya sama aja, konsepnya sama rintangan. Kalau misalkan dia angin itu bertiup dekat dengan, oke, aku tulis aja ya. Jadi yang kedua itu dia adalah tinggi dari permukaan tanah. Tinggi dari permukaan 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 tanah. Jadi kalau misalkan dia semakin tinggi, tempatnya itu semakin tinggi, dia otomatis kan rintangannya itu berkurang, hambatannya itu berkurang. Jadi semakin tinggi, kecepatan anginnya itu akan semakin besar. Makin, oke, ini ya di sini, dia semakin jauh dari permukaan, maka dia kecepatan anginnya akan semakin besar. Angin makin besar, makin besar. Oke, sebaliknya ya teman-teman. Oke, itu dia mengenai angin. Nah, komponen yang lainnya itu ada awan. Jadi, selain tadi ada temperatur, tekanan, angin, kita bakal bahas tentang awan juga, ya. Kita bakal bahas awan di sini. Oke? Oke. Bentar. Yang keempat nih. Oke, awan ya. Nah, kalau misalkan kita ngomongin tentang awan, awan itu sebenarnya apa sih, Kak? Jadi, awan itu adalah kumpulan uap air. Simpelnya gitu ya. Jadi, awan itu adalah kumpulan uap air. Dan juga bisa mengandung kristal es.
Ini kalau misalkan awannya dingin dan juga ketinggiannya tinggi banget, itu bisa aja mengandung kristal es. Kumpulan uap air di udara, di udara ya. Nah, awan itu jenisnya ada berbagai macam, oke? Cuman aku di sini mungkin agak senggol sedikit aja ya karena eh, awan sendiri ada banyak jenisnya. Nanti aku bakal buat video yang berbeda untuk bahas tentang awan. Oke, tapi sekarang kita bakal sedikit aja dulu yang perlu kalian tahu awal. Itu awan, awan itu ada awan tinggi, pembagiannya itu ada awan tinggi. Ini berdasarkan ketinggiannya ya. Terus juga awan menengah, awan menengah, dan juga ada awan yang rendah. Ini berdasarkan ketinggian. Nah, nah nanti ada juga yang namanya awan konvektif. Nah, awan konvektif ini dia adalah awan yang terbentuk karena ada udara naik gitu. Itu disebut dengan awan konvektif. Oke. Nah, itu dia sekilas tentang awan. Nah, terus yang kelima, komponen dari cuaca dan iklim itu ada yang namanya kelembaban udara. Ini yang kelima. Hmm, Ada kelembaban udara, ya. Nah, kelembaban udara itu apa? Jadi, kelembaban udara, tadi kan awan itu adalah kumpulan uap air ya. Nah, kelembaban udara ini dapat didefinisikan sebagai kandungan uap air dalam udara. Dalam udara, udara. Jadi, kelembaban udara itu ada beberapa macam jenisnya. Oke, wait, sebentar ya. Kita, oke. Jadi, eh, kelembaban udara itu ada beberapa jenisnya. Yang pertama, itu ada yang namanya kelembaban udara mutlak, ya. Jadi untuk kelembaban udara mutlak ini biasa kita sebut sebagai ini, absolut ya. Absolut, ini absolut, absolut em, humidity. Kita pakai H aja. Jadi ada yang namanya absolute humidity. Jadi kelembaban itu bahasa Inggrisnya adalah eh humidity, teman-teman. Humidity. Oke, itu kelembaban udara. Nah, apa sih maksudnya kelembaban mutlak? Nah, jadi kelembaban mutlak itu bisa didefinisikan sebagai banyaknya uap air dalam gram, satuannya dalam gram, di dalam 1 meter kubik udara lembab. Oke? Jadi nanti pada akhirnya satuannya adalah gram per meter kubik. Ya? Nah, em, yang kedua, itu adalah perbandingan campuran. Nah, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan
perbandingan campuran. Jadi perbandingan campuran ini biasa disebut juga ini ya, mixing ratio. Jadi ini kayaknya terlalu besar ya. Ke sini. Ini ya teman-teman. Biasa disebut juga dengan mixing ratio. Jadi eh, pengertiannya adalah perbandingan perbandingan antara banyaknya uap air itu dalam gram dengan banyaknya udara kering dalam kilogram. Jadi apa sih bedanya antara uap air antara udara lembab dan juga udara kering? Nah, bentar. Jadi udara lembab itu, oke. Jadi apa sih bedanya antara udara yang lembab dengan udara kering? Nah, jadi udara lembab itu adalah udara yang mengandung uap air. Jadi ini, nah, maaf teman-teman. Jadi udara lembab itu ada uap airnya ya. Sedangkan untuk udara kering itu dia udara yang tok udara aja. Jadi dia tidak memiliki kandungan uap air. Nah, jadi ingat ya. Oke, yang ketiga itu ada kelembaban spesifik. Nah, kelembaban spesifik ini adalah perbandingan antara banyaknya uap air dalam gram dengan banyaknya udara lembab. Jadi beda ya sama perbandingan campuran. Nah, kalau yang campuran itu dia perbandingan antara uap air dengan banyaknya udara kering. Sedangkan kalau yang spesifik dia itu perbandingan antara uap air dengan banyaknya udara lembab dalam kilogram. Jadi nanti satuannya itu adalah gram, oke, gram per kilogram. Oke. Nah, lalu ada yang namanya kelembaban relatif. Nah, kelembaban relatif ini apa? Jadi kelembaban relatif ini biasanya yang paling sering muncul ya teman-teman. Jadi kelembaban relatif sendiri kita biasa sebut dengan RH atau relative humidity. Ya, ini RH, relative humidity. Bahasa Inggris aja sih sebenarnya. Cuman yang mungkin yang sering muncul ya ini. Jadi apa sih yang dimaksud dengan relative humidity? Jadi relative humidity itu adalah banyaknya uap air yang terkandung saat ini atau aktual dengan uap air maksimal yang dapat terkandung dalam suatu parsel udara. Satuannya itu adalah persen. Maksudnya gimana, Kak? Oke, ini aku hapus ya. Jadi kalau misalkan eh, di suatu parsel udara, misalkan ada suatu parsel udara. Bentar, bentar. Oke, ini aja. Yang ini ya kali ya. Oke. Misalnya nih, ini adalah suatu parsel udara. Nah, parsel udara itu kalau full misalkan kan kayak gini nih. Malah kayak apa? Ini. Misalkan parsel udara ini. Ya. Nah, ini kalau misalkan maksimal nih 100% kan. Dia kalau maksimal berarti dia kalau misalkan uap airnya full atau yang max dapat ditampung oleh suatu parsel udara tersebut, maka eh, dibilangnya itu dia kelembaban relatifnya itu adalah 100%. Nah, sedangkan kalau misalkan dia di suatu parsel udara, misalkan ini kondisi kedua,
Ini sampel saluran udaranya terisi uap air segini. Setengahnya misalkan. Berarti otomatis uap air yang terkandung itu satuannya misalkan dalam gram ya. Misalkan hanya terisi 50 gram. Padahal harusnya bisa 100 gram gitu misalkan. Banyak banget ya. Oke. Berarti kan eh, kelembaban, misalkan yang apa namanya yang bisa terisi itu adalah 100 gram. Berarti dia hasilnya itu adalah 1/2. Berarti kalau ada 1/2, berarti kelembaban relatifnya itu adalah 50%. Karena setengahnya. Kayak gitu. Ya, oke. Oke, mungkin kita ke latihan soal, coba. Nah, misalkan ini contoh soalnya. Itu 1 meter kubik udara lembab terkandung 30 gram uap air dan 50 gram udara kering. Nah, yang pertama, itu kita diminta untuk menghitung kelembaban absolut. Lalu yang kedua, kita diminta untuk perbandingan campuran, kelembaban spesifik, dan RH-nya atau relatif humidity-nya. Oke, langsung aja. Oke, jadi kita bahas satu persatu ya teman-teman. Nah, biar teman-teman juga langsung paham ya. Oke, jadi yang pertama itu adalah bagian yang soal A. Kelembaban absolut atau absolute humidity. Jadi kalau misalkan kita ngomongin tentang absolute humidity, berarti kan itu adalah jumlah uap air dalam 1 meter kubik udara lembab. Nah, ini dalam soal itu udah diketahui ada 1 meter kubik udara lembab itu terkandung 30 gram uap air. Berarti kelembaban, kelembaban absolutnya itu adalah 30 gram. Bentar, ini nge-lag sedikit teman-teman. Ya. Wait, guys. Wait deh. Wow, tiganya estetik banget. Oke, jadi dia kelembaban absolutnya itu adalah 30 gram per meter kubik. Ya. Nah, terus yang B itu adalah mixing rasionya. Nah, mixing ratio tadi itu kan dia perbandingan antara uap air dalam gram dengan udara lembab. Oke? Maaf, udara kering. Jadi mixing ratio itu uap air dengan banyaknya udara kering. Nah, di sini uap airnya itu adalah 30 gram. 30 gram. Jadi kan berarti 30 gram per itu 50 gram udara kering. Karena harus dalam kilogram, jadi kita tinggal konversikan aja. 50 gram ke kilogram itu kan dia naik 1000 ya. Berarti jadinya 50/1000 itu berarti 0,05 ya. Nanti kalian tinggal bagi aja. Itulah hasilnya. Nanti dalam gram per kilogram. Nah, terus yang C itu adalah kelembaban spesifik. Kelembaban spesifik itu apa? Jadi, kalau kelembaban spesifik kan tadi perbandingan uap air dengan udara lembab. Nah, udara lembab itu adalah udara yang mengandung uap air. Jadi, uap air kan tadi 30 gram tuh. 30 gram. Nah, udara lembab itu berarti 30 ditambah dengan 50. Karena udara lembab itu dia mengandung udara kering dan juga uap air.
Jadi masanya segini ya. Ini ditambah dulu, nanti harus dikonversikan ke dalam kilogram. Nanti konversi ya. Berarti jadinya 30 gram per 0,08 kilogram. Nah, kalau yang D ini, waduh tempatnya tidak cukup ya. Yang D ini kan kelembaban relatif. Nah, teman-teman lihat di sini. Jadi, parsel udara itu yang kandungan uap air maksimumnya itu adalah 80 gram. Nah, sedangkan uap air di sini itu kan dia 30 gram ya pada saat itu. Jadi, em, caranya tinggal gini aja. 30, 30 per 80. Nanti tinggal eh, dijadikan persen ya. Nanti konversi ke persen. Jadikan persen. Itu deh hasilnya RH-nya. Ya, karena yang maksimum itu kan 80 gram. Jadi ya yang aktual tadi di soal itu 30 gram. Oke, dia tinggal dibandingkan lalu setelah itu kita jadikan persen. Dapatlah relatif humidity-nya. Itu mengenai kelembaban udara. Nah, balik lagi komponen udara itu komponen dari cuaca dan iklim itu juga ada yang namanya curah hujan. Oke, lalu yang keenam itu unsurnya itu adalah presipitasi ya. Jadi curah hujan itu termasuk ke dalam presipitasi. Nah, teman-teman mungkin beda eh, masih salah sangka tentang sebenarnya apa sih bedanya presipitasi curah hujan. Nah, sebenarnya kata yang bisa kita gunakan itu adalah resipitasi. Karena presipitasi ini itu artinya adalah pengendapan. Jadi yang terjadi di atmosfer kita, pengendapan yang terjadi, itu tidak melulu hanya pada butir-butir air atau biasa kita sebut dengan hujan. Tapi bisa saja yang jatuh itu berupa es atau salju ya, kita biasa bilangnya gitu. Nah, eh, di dalam presipitasi ini itu ada endapan air atau hujan ya, air di hujan. Lalu ada salju, kayak gitu. Nah, kalau di Indonesia sendiri, yang paling umum itu adalah hujan, ya, karena di Indonesia kan negara tropis. Jadi, yang paling banyak itu yang terjadi itu adalah hujan. Itu, teman-teman. Jadi, untuk jenis-jenis hujan juga ada beberapa macam, cuman kita akan bahas terpisah di bagian presipitasi. Jadi itu dia mengenai komponen-komponen dari cuaca dan juga iklim. Jadi itu dia mengenai komponen-komponen cuaca dan iklim. Sekian, semoga membantu.